Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Wa ankihul ayama, dan kalian nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang belum menikah, laki-laki dan perempuan atau perempuan, minkum, di antara kalian, was-salihina min ibadikum, dan orang-orang yang telah layak untuk menikah dari hamba-hamba saya laki-laki kalian. Wa imaikum, dan para hamba saya wanita kalian. Iyakunu fuqara'a, jika mereka adalah orang fakir, yughnihimullah, maka Allah akan mencukupi mereka min fadlihi, dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui hamba-hambanya. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan, dan hendaklah menjaga kehormatan diri alladzina, orang-orang yang tidak yajiduna, mereka mampu mendapati nikahan, kebutuhan untuk menikah, hatta yuniyahumullah, sehingga Allah mencukupkan mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya. Walladzina yabtaghunal kitab, dan orang-orang yang mereka menginginkan perjanjian, memerdekakan budak, mimma malakat aimanukum, dari hamba saya yang kalian miliki, fakatibuhum, maka buatlah perjanjian dengan mereka, in alimtum fihim khaira, jika kalian mengetahui pada mereka ada kebaikan. Wa atuhum mimmalillah, dan berikan kepada mereka dari sebagian harta Allah, allazi atakum, yang telah Allah berikan kepada kalian. Wala tukrihu, dan jangan kalian memaksa fatayatikum, para hamba sahaya wanita kalian, adal bighoi, untuk melakukan perzinaan ataupun pelacuran, in aradna, jika mereka menghendaki tahassunan, untuk menjaga kesucian, litabtagu, karena kalian mencari aradul hayati dunya, keuntungan harta dunia, wa may yukrihunna, dan siapa yang dia memaksa orang untuk berzina, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah terhadap budak-budak yang dipaksa berzina, min ba'di ikrahihinna, setelah dipaksanya mereka, ghafurur rahim, adalah maha pengampun dan maha penyayang. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaknya menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan pada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba saya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba saya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Di sini Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Masikah dan Aminah, dua jariyah hamba saya perempuan, Abdillah bin Ubay. Suatu hari mereka mengadu kepada Rasulullah bahwa mereka dipaksa melacurkan diri oleh Abdillah. Maka turunlah ayat ini, ya. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaknya menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba saya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba saya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.
Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin, dan sungguh kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penjelasan berbagai hukum. Wa masalan, dan perumpamaan contoh minal ladina, ya, dari orang-orang yang kholau, mereka telah berlalu min qablikum sebelum kalian, wa mau'idatan lil muttaqin, dan sebagai nasihat pelajaran bagi orang yang bertakwa. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu sebagai pelajaran bagi orang yang bertakwa. Allahu nurus samawati wal arud, Allah adalah pemberi cahaya semesta langit dan bumi. Matalu nurihi, perumpamaan cahayanya, cahaya Al-Quran, kamiskatin, seperti lubang yang tidak tembus. Seperti lubang yang tidak tembus. Fiha misbah, yang di dalamnya terdapat pelita. Al-misbahu fi zujajah, pelita itu berada di dalam kaca. Al-zujajah itu ka'annaha kaukabun, kaca itu seakan-akan adalah bintang. Durriyun, yang berkilau. Yuqadu, yang ia dinyalakan. Min syajaratin, dari minyak pohon mubarakatin, yang diberkati penuh barokah. Zaitunatin la syarqiyatin wala ghorbiyatin, pohon zaitun itu yang tidak berada di timur dan juga tidak ada di barat. Yakatu zaituha, hampir-hampir minyak zaitun. Yudi'u, ya bersinar sendiri, walau lam tamsas sunar, walaupun tidak ada api yang menyentuhnya. Nurun ala nur, cahaya minyak, ya, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi, dan Allah memberi petunjuk kepada Al-Quran, linurihi, cahaya Al-Quran, mayyasya, kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yadribullahul amsal linnas, dan Allah menjadikan berbagai perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Allah itu pemberi cahaya. Allah itu cahaya langit dan bumi. Jadi Allah itu yang memberikan cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya itu seperti lubang yang tidak tembus. Ya, lubang yang tidak tembus. Yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak timur dan tidak juga di barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak tersentuh api. Cahaya itu di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi lubang yang tidak tembus, miskat, itu adalah satu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya. Biasanya digunakan untuk tempat lampu atau barang-barang lain. Ya, pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit. Ia mendapat sinar matahari baik pada waktu matahari terbit maupun ketika matahari terbenam, sehingga pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik. Jadi pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit. Ya. Fi buyutin adinallah, di dalam rumah-rumah masjid adinallah, yang Allah izinkan, anturfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, diagungkan dan disebutkan di dalamnya, ismuhu, namanya, nama Allah. Yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, fiha, di dalamnya, bil wuduwi wal asal, pada waktu pagi dan waktu petang. Jadi cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih dan mensucikan namanya, nama Allah pada waktu pagi dan petang. Ya. Jadi cahaya yang bertasbih ialah orang yang disebut, ya, orang yang disebut tadi, disebut dalam ayat 37. Yaitu orang yang tidak dilalaikan dan perdagangan jual beli. Rijalun la tulhihim tijarotun, itu orang-orang, para laki-laki yang tidak melalaikan mereka perdagangan.
orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli, wala bai'un an dzikrillah, ya, dan juga tidak jual beli dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu, mereka takut hari kiamat, ya, hari di mana berbolak-balik berguncang, fihi, pada hari itu, al-qulub wal absar, hati dan penglihatan. Yaitu mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan mereka guncang, ya, menjadi gonjang, yaitu hari kiamat. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu, agar memberi balasan kepada mereka. Jadi agar Allah memberi balasan kepada mereka ahsana, dengan sebaik-baik ma'amilu, apa yang balasan yang mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadlihi, dan dia menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Jadi mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Ya, di sini Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa ketika ayat ini diturunkan berkenaan dengan kebiasaan kaum muslim yang segera menutup toko mereka jika mendengar adzan meskipun sedang sibuk berniaga di pasar. Mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Walladzina kafaru amaluhum kasarobin, dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka itu seperti fata morgana, biqi'atin, di tanah yang datar, yahsabuhu dhulman ma'a, dia yang menyayangkan azum'an, orang-orang yang haus, sebagai ma'an, sebagai air. Hatta idza ja'ahu, sehingga jika dia mendatanginya, lam yajidhu syai'an, maka dia tidak mendapati di sana satu atau apapun yang dia sangka. Wa wajadallaha, dia mendapati Allah indahu, di hadapannya, fawaffahu hisabah, lalu Allah menyempurnakan kepadanya hitungan amalnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka itu seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaka, tetapi apabila didatangi tidak ada apa-apa pun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal yang sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi orang-orang kafir, karena amal-amal mereka itu tidak didasari dengan iman, tidak mendapat balasan dari Allah di akhirat, walaupun di dunia mereka mengira akan mendapatkan balasan atas amal mereka. Jadi seperti fata morgana, ya. Au kadzulumatin fi bahrin, atau amal orang kafir itu seperti kegelapan di lautan, di dalam lautan. Lujiyin, yang dalam, bahrin lujiyin, lautan yang dalam. Yausyahu maujun, yang menutupinya, maujun, ombak gelombang, min fauqihi, dan di atasnya lagi, maujun, ombak gelombang, min fauqihi sahab, dan dari atasnya langit, yaitu awan gelap. Zulumatun ba'duha fauqa ba'din, kegelapan sebagiannya di atas sebagian, yang kegelapan yang lain berlapis-lapis. Idza akhraja yadahu, jika dia mengeluarkan tangannya, lam yakat yaroha, maka hampir tidak dia dapat melihatnya. Wa man lam yaj'alillahu, dan siapa yang Allah tidak memberi, ya, tidak menjadikan, memberi lahu nuron, cahaya, fama lahu min nur, maka tidak ada baginya secercah pun cahaya. Atau keadaan orang kafir itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan mempunyai cahaya sedikit pun. Alam taro annallaha yusabbihu lahu, tidakkah kamu melihat bahwa Allah bertasbih kepadanya, man fis samawati wal ardh, siapa yang di langit, semesta langit dan di bumi, wat thayru shaffatin, dan burung-burung yang mengembangkan sayapnya, kullun,
qad alima sholatahu wa tasbihah. Masing-masing sungguh-sungguh dia telah mengetahui cara-cara berdoa dan cara tasbihnya. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui terhadap yang mereka lakukan. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan cara tasbihnya. Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Walillahi mulku samawati wal ardh, dan milik Allah kerajaan kekuasaan langit dan bumi. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali semua makhluk. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Alam tara annallaha yuzji. Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah itu dia mengarak dengan pelan. Yuzji, dia mengarak dengan pelan. Sahaban, yaitu awan. Tsumma yu'allifu bainahu, kemudian dia mengumpulkan antara awan-awan itu. Tsumma yaj'alu rukaman, kemudian dia menjadikannya rukaman, bertumpuk-tumpuk satu sama lain. Fataral wadqa, lalu kamu melihat hujan, yakhruju, ia keluar, min khilalih, dari celah-celah awan itu. Wa yunazzilu minas sama, dan dia menurunkan dari langit, min jibalin, menyerupai gunung-gunung. Fiha, di langit, min barodin, dari berupa butiran es salju. Fayusibu bihi, lalu dia menimpakan dengannya mayyasha, siapa yang dia kehendaki. Wa yusrifuhu, dan dia menghindarkannya an mayyasha, an man yasha, dari siapa yang dia kehendaki. Yakadu sana barqihi, hampir-hampir sinar kilatnya, yadhabu, ia menghilangkan bil absar, menghilangkan penglihatan. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikan bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan dia juga menurunkan butir-butir es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti itu, gunung-gunung, dari gunung-gunung, artinya dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka timpakannya, butiran-butiran itu kepada, jadi ditimpakannya butir-butir itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya kepada siapa yang dikehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Yaitu, jadi dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan yang seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Diulangi selawase urip.